Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan. Kebumen merupakan salah satu kota yang terkenal dengan Tugu Lawet sebagai ikon dari wilayahnya. Kabupaten Kebumen sebagian besar wilayahnya didominasi oleh lahan pertanian. Banyak dari warga masyarakat yang bekerja sebagai petani. Hasil pertaniannya pun bermacam-macam. Untuk wilayah persawahan mayoritas ditanami padi, sedangkan untuk lahan yang agak kering ditanami palawija. Salah satu tanaman palawija yang banyak dihasilkan di Kabupaten Kebumen ini adalah kacang tanah. Penanaman kacang tanah ini menarik bagi petani karena tidak hanya kacang tanahnya saja yang dapat dijual, tetapi juga pohonnya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi. Oleh karena itu, karena banyaknya petani yang menanam kacang tanah ini, perlu adanya penyerapan barang yang cukup besar. Salah satu pedagang kacang tanah yang ada di Kebumen, tepatnya Desa Banjarjo, adalah Delik Kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Fajar Sari sudah berada di rumah Bapak Basuki selaku pemilik dari usaha perdagangan kacang tanah. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana Bapak Basuki dalam menjalankan bisnis usaha kacang tanah. Kalau boleh tahu, sejak kapan usaha ini dimulai? Kalau awal-awalnya itu sejak tahun 92 ayah saya. Terus sempet collab juga tahun 96, terus mencari peruntungan modal dan untuk menutup utang ke Malaysia sampai 4 tahun. Terus melanjutkan usaha lagi dan sampai sekarang. Terus dari kacang kan produk utamanya kan berupa kacang tanah, terus Kacang basah. kacang basah ya. Produk kacang tanah ini selain kacang basah apa ada lagi? Kalau fokus utama kacang basah. Kalau pas raya kan ada kacang kering juga kita kerjakan, dan juga kadang ada yang minta kacang biji kita giling, kita juga punya gilingan juga. Terus untuk pasokan barang seperti kita itu kan kacang itu juga musiman kan. Terus bagaimana untuk memasok supaya barang itu setiap waktu itu terus ada? Kalau kacang lokal saya ambil dari penebas langsung. Penebas saya ada 7 atau 8 orang. Tiap orang bisa minim 3 kintal sampai ada yang sampai 1,5 ton. Kalau pas raya kita buang kacang sampai kirim ke pabrik. Tapi untuk harian ke pasar. Tapi untuk menyikapi untuk menutup kuota pasar, karena langganan kan butuh barang terus. Ketika lokal nggak ada, kita cari luar daerah, bahkan sampai ke beda provinsi, ambil Jawa Timur, kadang Jawa Barat. Jawa Timur paling Kediri, Blitar, terus Nganjuk. Selanjutnya untuk dari kan tadi jumlah barangnya bisa sampai bertonton ya. Terus untuk tenaga kerja sendiri itu berapa Mas kira-kira? Kalau tenaga kerja harian tergantung sih. Kalau pas rayanya maksudnya bisa sehari dapat 7 ton 8 ton, tenaga sampai 5. Tapi kalau harian terus nggak banyak banget, paling 3 orang. Berarti tergantung jumlah barang. Tergantung jumlah barang. Oh, Jadi kalau lokal kan pas raya kan bisa keluar banyak, lah tenaga butuh banyak. terus dari pemasaran atau penjualan barang ini tuh disalurkan kemana Mas? Kalau kacang terutama 92 dari awal itu tadinya diambil tapi dikirim pabrik, belum masuk pasar. Dan kalau pas bukan panen raya, diambil pedagang pasar sama tukang rebus. Cuman mulai 2008 uang pada mandek di pedagang-pedagang kecil yang masuk di pasar.
akhirnya sejak 2008 saya terutama sama orang tua masuk ke pasar sendiri. Soalnya begitu kita tahu di pasar ternyata uangnya lancar, pembuangannya juga lumayan bagus, harga kan kita bisa ngatur sendiri kalau pasar. Sedangkan kalau ke pabrik tergantung pabrik sama kualitas kacangnya kalau harga. Apakah dalam penjualan ini ada barang reject atau enggak, Mas? Kalau ke pabrik nggak ada reject. Tapi kalau ke pabrik kan kalau keluar banyak pas panen raya. Tapi kalau harian kapasitas paling 2 ton ke sini kan masuk pasar. Dan namanya pasar kadang sepi, kadang rame. Kalau pas sepi kita kasih barang ke pengecer, kadang belum habis. Sama misalnya saya kasih 1 karung kan 50 kilo, masih ada 10 kilo atau 5 kilo ya, karena kita ingin dagangan kita laku, kita kasih barang yang baru 1 kandi, terus ada rejekan 10 kilo 5 kilo per orang kan dikumpulin bisa banyak. Nah barang rejekan itu masih bisa kita olah, kita jemur kering. Nah setelah kering kan kalau barang rejekan kulit hitam, nggak bisa buat kacang goreng, kacang sangreng nggak bisa. Jadi kita buat kacang biji, kan isinya tetap masih utuh, masih bagus, bisa kita jual lagi. Jadi untuk meminimalisir kerugian lah, kalau barang reject kita buang langsung kan kita rugi, tapi kalau masih diolah, kita jemur terus dibikin kacang biji, kita nggak rugi banget. Setidaknya ya masih balik modal lah gitu. Berikut ini adalah beberapa kegiatan mulai dari pengayakan untuk membersihkan tanah yang menempel pada kacang, memasukkan kacang ke dalam wadah yang berupa waring, hingga penjaruman, dan yang terakhir adalah pemuatan untuk barang agar siap dipasarkan.